mengerjakan segala aktivitas sesuai yang diharapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita punya ilmu. Al ulama warasatul anbiya, bahkan ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Saking utamanya ilmu. Bahkan kita duduk seperti ini di sini dikatakan oleh Nabi, man salakah tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang berjalan yang mana di dalam perjalanannya itu tadi dia mencari ilmu, untuk mencari ilmu, maka dia nanti akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi barang siapa mencari ilmu berarti kita mencari surga. Itu sudah secara otomatis, ya. Jadi keutamaan, orang tidak bisa utama, orang tidak bisa mulia, orang tidak bisa agung kalau dia tidak mempunyai ilmu. Orang bodoh, walaupun dia besar, dia gagah, dia tidak dihormati baik di masyarakat, lebih-lebih menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang mulia adalah orang yang berilmu dengan catatan dia mengamalkan ilmunya. Tapi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia nanti lebih disiksa sebelum para penyembah berhala. Yang ketiga, walal fauzu bi ghairi khasyatin, dan tidaklah akan didapat sebuah keuntungan bi ghairi khasyatin, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada kehati-hatian, ya. Jadi kita tidak akan mencapai sebuah keberuntungan, sebuah keberhasilan tanpa kita mempunyai kehati-hatian, kewaspadaan. Sembrono, gerusa-gerusu, tidak akan mencapai kesempurnaan dalam segala hal, baik dalam segi ilmu ataupun dalam segi pekerjaan, dalam segala apapun. Kita tidak akan mencapai sebuah keberuntungan dan keuntungan kalau kita tidak ada rasa khawatir atau waspada. Waspadalah, dan Bang Nabi itu. Jadi waspada, segala sesuatu waspada. Sepeda misalkan, kita kunci dulu baru tawakal sama Allah. Jangan pasrah. Biarkan, kalau sudah ditakdir hilang oleh Allah ya sudah hilang, tempesongku macam-macam, ya. Jadi tawakal dulu, ikhtiar dulu baru tawakal. Yang ketiga, yang keempat, wala sultanuh bi ghairi adlin, dan tidak sempurna kepemimpinan tanpa adanya keadilan. Jadi kita memegang jabatan, kita memegang sebuah amanat, itu tidak bisa sempurna kalau kita tidak adil. Apa yang dinamakan adil? Wad'u syai'i ala maudhi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang dinamakan adil tidak harus sama. Contoh, kita punya anak, satu kelas TK, yang dua kelas SD, tiga kelas SMP, empat kelas SMA, lima kelas kuliah, S1, yang 6 S2, yang 7 S3, mertir punya anak, ya. Punya anak. Keadilan kita kepada anak bagaimana? Tidak sama. Jadi bukan adil itu dibagi rata. Yang TK 100.000, SD 100.000, kuliah 100.000, disamaratakan. Bukan itu yang dinamakan adil. Yang TK 5.000, SD mungkin 10.000, SMA mungkin 20.000, yang kuliah mungkin 100.000. Itulah yang dinamakan adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sesama anak, terutama anak perempuan kita, terutama kepada anak-anak kita, jangan kita berat sebelah, ya. Jangan berat sebelah, lebih sayang kepada anak laki-laki karena yang 4 semua perempuan, misalkan baru lahir laki-laki, maka lebih cinta kita kepada dia. Jangan kita berat sebelah. Urusan anak tetap disamakan, yang satu dibelikan mainan, satu dibelikan es krim, misalkan, harus seperti itu. Jadi ada keadilan.
Yang mana keadilan itu sesuai dengan kebutuhan. Maka seorang pemimpin tidaklah sempurna kepemimpinannya, bahkan nanti akan menjadi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innakum latahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sungguh kalian itu berambisi untuk mendapatkan jabatan, padahal ingat, wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah, padahal jabatan itu akan menjadi sebuah penyesalan yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Menyesal orang yang mempunyai jabatan itu. Kita menanggung diri kita sendiri saja ini sudah tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiap nafas yang kita keluarkan itu ada hitungannya. Itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tiap sesuap nasi yang kita makan, tiap setetes air yang kita minum, tiap sekejap mata yang kita melihat, tiap sesekali kita mendengar, satu kata yang kita ucapkan, satu gerakan yang kita gerakkan, satu langkah kaki yang kita langkahkan, semuanya dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-anina fil marad, bahkan sampai rintihan di dalam sakit. Aduh, misalkan asroh, kata-kata aduh, ini dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngurus kita diri sendiri ini sudah tidak mampu, apalagi seorang pemimpin, presiden misalkan, ya, mengurus berapa? 300 juta orang di bawah tanggung jawabnya, dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean wis ndak usah jabat-jabatnya, tak usah calon presiden lah, potongan tak ngening. Wa innakum satahrisuna 'alal imarah, kalian berlomba-lomba, berambisi untuk mendapatkan jabatan, padahal wa innaha, memakai innah lagi, sesungguhnya satakunu nadamatan yaumal qiyamah, akan menjadi sebuah penyesalan yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau tidak mencalonkan diri, tapi diangkat, disepakati oleh semua sahabat muhajirin dan sahabat ansor pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Beliau ini yanamu julusan, kalau beliau tidur itu duduk. Ditanyakan oleh para sahabat, ala tanamu ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak tidur wahai pemimpinnya orang-orang Islam? Apa kata beliau? Innimtu naharan dayyatu huquqal muslimin, kalau aku tidur siang, ya, maka aku telah menyia-nyiakan amanat yang telah diamanatkan kepadaku tentang hak-haknya orang Islam. Saya dibayar, diberi makan dari Baitul Mal untuk melayani rakyat. Makanya waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkunjung kepada Sayyidina Umar ibn Khattab pada waktu malam, beliau ini menghidupkan lampu. Lampu dulu itu lampu apa itu? Demar itu ya. Lampu dari minyak, ya, lampu dari minyak. Ini dimatikan oleh beliau. Ditanyakan oleh Sayyidina Ali, kenapa dimatikan? Ditanyakan dulu, engkau datang kepadaku untuk urusan negara, urusan umum, urusan kepentingan orang Islam, ataukah engkau berkunjung kepadaku untuk kepentingan umum? Untuk kepentingan pribadi. Engkau datang untuk kepentingan umum, untuk umat Islam, ataukah engkau datang hanya untuk kepentingan pribadi? Saya ziarah, saya berkunjung kepentingan pribadi. Dimatikan itu lampunya. Dimatikan lampunya, lampu loh. Seberapa itu harganya? Seberapa minyak yang dihabiskan oleh lampu untuk bertemu dengan seorang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mantunya Rasulullah, babul ilmi, pintunya ilmu. Dimatikan itu lampunya. Kenapa dimatikan? Karena ini dibiayai oleh negara, tidak untuk kepentingan pribadi saya. Yang dibiayai oleh negara untuk kepentingan umum. Sekarang kok enak-enak mudik pakai mobil dinas,
lampu-lampu kepentingan pribadi semua, ya. Malam hari kan untuk kepentingan pribadi kan. Itu dimintai pertanggungjawaban semua loh. Obo berat macam-macam. Hah? Wis tahu salon-calon sampean wis ya. Sambil letak kotak ngening makro gila deh. Kalau kita mencalonkan diri, ya, perlu diingat, kalau kita mencalonkan diri wajib 100% kita melaksanakan visi dan misi. Semua program wajib 100% terlaksana. Kenapa? Karena kita mencalonkan diri. Karena dengan mencalonkan diri berarti kita sudah menyatakan sanggup, siap melaksanakan amanat. 24 jam tak boleh tidung sekali. Hah? Dinaban. Tapi kalau kita dicalonkan seperti Sayyidina Umar, beliau diangkat, disetujui, bukan mencalonkan, bahkan beliau menolak tapi diangkat, maka tidak menjadi tanggung jawab. Seandainya usaha maksimalnya sudah 80%, maka dia tidak, yang 20 tidak menjadi tanggung jawab. Yang penting sudah usaha maksimal. Tapi kalau mencalonkan diri, maksimal dia sudah tidak tidur 24 jam, kok masih tercapai 80%, yang 20% itu dimintai pertanggung jawaban. Berarti dia tidak sukses, padahal dia pertama kali sudah menyatakan siap, bahkan disumpah dengan Al-Quran. Hah? Berat namantan? Macam-macam lah. Misalkan kita sudah menjabat dan diberi jabatan, usahakan semaksimal mungkin, lakukan seperti Sayyidina Umar bin Khattab, tidak pernah tidur di waktu siang. Kalau tidur itu nunduk gitu tok, ngep itu ya, tidur duduk. Karena kalau tidur siang berarti telah menyia-nyiakan amanatnya orang, haknya rakyat. Tapi kalau tidur malam, aku telah menyia-nyiakan waktuku untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah tidur. Mun pejabat sekarang beda dalam kantor gitu. Ya, banyak kan, rame kan? Ajailan di dalam kantor. Ya apa itu, Mas? Ya wallahu a'lam dah. Tak tahu lah. Itu kadang tak cukup bajarnya ki korupsi. Yang tidak ditangkap itu bukan karena bersih terkadang itu. Ndi reng dalam kadang. Pada tahu kakar tunah. Lek saya ya tak bisa namanya ngono-ngono iku sing bahaya. Jadi Sayyidina Umar seperti itu. Bahkan beliau ini di dalam bajunya ini ya sobek 13. Sobek 13 dan beliau hanya punya 2 baju. Baju siang dan baju malam. Presiden loh ya. Presiden di kelampi 2, tampilnya itu 13. Ya apa sampean? Sekarang hangsip boy kelampin bu gagah. Laksanakan amanat dengan sebaik-baiknya. Kalau menjadi pemimpin dan amanatnya dilaksanakan, maka ini dijanjikan oleh Rasulullah termasuk di antara 7 golongan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh tahta arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Termasuk di antara 7 golongan yang akan dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dinaungi yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini loh. Pemimpin yang adil menempati posisi pertama dan yang paling utama, yang pertama kali dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kalau pemimpinnya adilun, pemimpin yang adil. Ya. Karena dikatakan al-adlu min kulli ahadin hasanun. Keadilan, sifat adil, perilaku adil dari semua orang, individu itu bagus. Walakinnahu minal umara ahsanu. Akan tetapi keadilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu lebih bagus. Kalau kita adil, mungkin manfaatnya sedikit. Tapi kalau pemimpin adil, manfaatnya bisa dirasakan oleh ribuan bahkan jutaan orang.
pentingnya pemimpin bisa menutup tempat-tempat maksiat. Kayak kemarin apa itu? Jimat ya. Nah, ada jimat gerakan itu menolak maksiat itu ya. Menolak maksiat. Kalau penolakan itu dari seorang pemimpin, bupati misalkan, bisa ditutup. Kabuaran, rawa bebek bisa ditutup kalau pemimpin. Tapi kalau kita yang songkok-songkok putih ini mau nutup ke sana, macam-macam, tidak bisa. Kalau pemimpin itu bisa. Itulah ya keadilan dari pemimpin, pengaruh positif dari seorang pemimpin. Maka pilihlah pemimpin yang benar, ya, yang adil, yang bisa dirasakan oleh rakyat. Ya, kita merasakan Lumajang, alhamdulillah. Mudah-mudahan sifat seperti itu nanti juga akan dimiliki oleh sifat pemimpin atau presiden yang baru. Amin, Allahumma. Kun pakun yang ngaruh wala jan sara malah. Yang kelima, walal hasabuh bi ghairi adabin, dan tidaklah akan sempurna dan menjadi baik keturunan tanpa adanya akhlak tata krama, tanpa adanya akhlakul karimah atau adab tata krama. Jadi seorang anaknya kiai sekalipun, dia tidak akan menjadi mulia, dia tidak akan sempurna, dia tidak akan diagungkan kalau dia tidak mempunyai tata krama. Doa salanan kiai kurang ajar, wah gitu kan. Jadi tidak ada kemuliaan dari sebuah keturunan tanpa adanya tata krama atau akhlak. Makanya Imam Malik memberikan wasiat kepada Imam Syafi'i, ya bunayyah ij'al ilmakah milhan wa adabakah dakikon. Wahai anakku, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, wahai anakku, anak kesayanganku, jadikan ilmumu itu bagaikan garam, dan jadikan akhlakmu, adabmu itu bagaikan tepung. Ilmu sedikit saja yang ditampakkan, tapi akhlak yang lebih diutamakan. Ilmu 1 sendok saja garamnya itu tadi, tepungnya 1 kilo. Jangan dibalik ke barat ke timur ngocol dalil misalkan haram itu, bid'ah itu, neraka misalkan, ke barat ke timur. Ngaji kerole 2 hari loh. Sudah salah semua kiai itu ya. Itu namanya menunjukkan ilmunya dulu tanpa akhlak. Itu bagaikan buat kue, garamnya 1 kilo, tepungnya 1 sendok. Ya apa rasanya? Paker, pahit, tidak enak sudah. Jadi lebih diutamakan akhlaknya. Masya Allah, anak itu walaupun dia tidak alim, tapi akhlaknya baik, akhlaknya luar biasa. Man tawaddo'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang berakhlak mulia, menghormati kepada orang lain, tunduk dia, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang sujud itu dahi kita diletakkan di bumi, tapi doa kita didengar di langit. Itu sujud. Dan barang siapa orang yang sombong, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6, walas sururuh bi ghairi amnin, dan tidak akan sempurna atau tidak akan didapat kebahagiaan tanpa adanya rasa aman. Bi ghairi amnin, walaupun semua telah kita miliki tapi kita tidak merasa aman, maka itu tidak akan sempurna kebahagiaan yang kita dapat. Rumah sudah besar, semua mobil, harta, istri dan semacamnya sudah kita punya, tapi terjadi perang misalkan, tidak ada keamanan, terjadi gempa, segala macam sudah, maka kebahagiaan itu juga tidak akan sempurna. Keamanan itu diciptakan dari apa? Keamanan timbulnya dari hati. Makanya Allah mengingatkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, kata Allah, ingatlah pakai Allah, bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu akan tenang, akan tentram, akan damai.
Jadi walaupun orang lain bingung, tapi kita sering berzikir, kita tenang. Ketenangan itu bukan dengan banyaknya harta. Tidak sedikit orang yang banyak hartanya tapi dia tidak pernah tenang, bingung, kok tidak ada ketenangan ya. Ada orang yang biasa-biasa, kerjanya ya biasa-biasa, tapi hidupnya tenang karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Allah, orang kafir ka'annama yas'adu fis sama, kan seperti itu kan? Itu bagaikan orang yang diumpamakan bagaikan orang yang mau naik ke langit. Ya. Kita naik ke gunung saja sudah soro kan, sulit. Bagaimana kita bisa naik ke langit? Tidak pakai Apollo ya maksudnya. Tidak pakai apa namanya itu? Roket. Nah, tidak pakai roket. Naik biasa ini, acak loncak mau ke langit, tidak bisa. Ya. Itu orang kafir tidak ada ketenangan sama sekali di dalam hatinya. Jadi kita orang Islam apabila ingin tenang dan selalu tenang, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ijazah daripada Habib Umar bin Hafid, Habib Taufik As-Segab, itu termasuk Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu perbanyak, minimal 100 kali. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ini puncak sudah. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan, senangkan, tenangkan dadaku. Ya. Dari semua hal sudah. Kalau hati kita ini tenang, hati kita lapang, ya sudah. Wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusanku. Puncak ini sudah. Hati tenang, urusan selesai. Urusan kesehatan, urusan keamanan, urusan pekerjaan, urusan ekonomi, urusan segala macam lancar. Apa sudah? Ya ini sudah puncak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Lapangkan dadaku, tenangkan jiwaku, kemudian mudahkan segala urusanku. Minimal sehari semalam dibaca 100. Atau bisa baca dalam hati, sewaktu-waktu baca dalam hati, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Atau baca alam nasyrah 3 kali ya. Kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li dzikri bijahin nabi. Oh, itu bagus kalau kita mau jadi kiai misalkan ya. Lapangkan dadaku, mudahkan semua urusanku, warfa' li dzikri, dan tinggikan sebutanku. Al-Mukarram wal Mu'addam. Oh, kiai, haji, jabatannya banyak ya. Ibnul Karim yang mulia. Oh, Al Habib Umar, kan mulia kan? Menigun karo siapa? Mat Slamet misalkan. Nah, itu tidak mulia namanya itu. Ya maaf ya, yang namanya Slamet, maaf. Dipanggil gitu berarti sebutannya tidak tinggi. Kalau warfa' li dzikri, itu tinggikan sebutannya. Itu Al-Karim, Ibnul Karim yang mulia, yang terhormat, yang kami muliakan, yang kami agungkan misalkan. Al-Mukarram, almarhum misalnya. Kemudian dipanggil. Nah itu mempunyai rentetan tingginya julukan. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Terutama yang kecil-kecil ya sering dibaca. Baca alam nasyrah 3 kali. Dan ini juga bisa dibacakan kepada anak-anak kita. Anak kita pegang dadanya, bacakan alam nasyrah. Bisa waktu tidur pulas dipegang dadanya. Alam nasyrah laka sodrok. Wah itu. Hingga akhirnya dia lapang dadanya, lancar semua urusannya, ditinggikan derajatnya, kemudian dihilangkan beban pemikul yang disebabkan oleh dosa. Kalau mau sholat sulit sekali, mau belajar sulit sekali, itu karena dosa yang dipikul. Kemudian dimudahkan segala urusannya. Baca alam nasyrah. Ya, anak kita dibacakan dadanya supaya menjadi anak yang baik, yang hatinya selalu tenang, berbakti kepada kedua orang tua, kepada agama, bangsa dan negara, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tuh. Kemudian yang nomor 7, walal ghina bi ghairi judin, dan tidaklah kekayaan itu sempurna atau kekayaan itu menjadi baik tanpa adanya kedermawanan. Lampek, suka memberi, suka menolong, suka membantu orang lain. Bahkan kekayaan yang ia miliki nanti akan berat tanggungannya.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak sering membantu, tidak jud, tidak loman, tidak dermawan, tidak peduli terhadap orang lain. Kemudian yang nomor 8, walal faqru bi ghairi qaniatin. Kefakiran juga tidak bisa baik, tidak bisa sempurna tanpa adanya sifat qanaah, sifat menerima. Belum tentu orang yang fakir itu orang baik, ya. Belum tentu orang yang kaya itu orang jelek, bukan seperti itu. Terkadang yang kaya itu menjadi yang terbaik, yang fakir bahkan menjadi yang terjelek. Diingatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan menyebabkan orang menjadi kafir. Banyak dak nerima dengan kefakirannya. Ya Allah, macik sarana tangudi riya. Sekakana tado sakit mulu tak rimare misalkan ya. Sambat terus, tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kefakiran yang menyebabkan kekafiran. Dia kerja siang malam sampai tidak sholat, tidak puasa, tetap hidupnya menjadi fakir, menjadi miskin, maka kefakiran itu menyebabkan kekafirannya. Nauzubillahi min dzalik. Di dunia sudah sengsara, apalagi nanti di akhirat paling tak nyaman dah itu, ya. Kalau dia fakir tapi menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dia dikasih seperti itu, berarti dia yang terbaik sudah. Karena Allah ini Arhamur Rahimin, yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Makanya kita suruh sering berzikir, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kita diberi sakit, yang terbaik untuk kita sudah. Kita diberi apapun, semuanya adalah yang terbaik. Allah Maha tahu, ya, Maha tahu akibatnya, Maha tahu segalanya. Allah Subhanahu wa taala sudah yang terbaik yang diberikan kepada kita. Kemudian wala rif'atu bi ghairi tawadhu'in, dan tidaklah ada kehormatan, tidak ada keagungan tanpa adanya tawadhu, sifat rendah hati, sifat rendah diri, ya, sifat merendahkan diri, yakni tidak sombong. Makanya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan, idza ra'aita ahadan al-fadlah faqul hadza khairun minni li'annahu ablagha ma lam ablugh. Ya belughu ma lam ablugh. Apabila engkau melihat seseorang, kemudian orang itu lebih daripada kamu, penampilannya, pakaiannya, wajahnya, mobilnya, misalkan lebih daripada kamu, kamu harus bilang orang ini lebih mulia daripada saya, karena dia memiliki apa yang tidak saya miliki. Apabila engkau melihat orang alim, katakan dia lebih baik daripada kamu, dia mengamalkan dengan ilmunya, sedangkan amal ibadah yang disertai dengan ilmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan sampai 7.000 bahkan 70.000 kali. Jauh, ya, orang alim dengan orang yang bodoh itu. Bahkan dikatakan fadlul alim alal abid ka fadlis syamsi ala sairil kawakib. Perbandingan keutamaan yang dimiliki oleh orang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi dia bodoh, itu bagaikan terangnya matahari dengan sinarnya bintang. Jadi jauh. Cuma bagi kita, misalkan mudah-mudahan kita sebagai orang alim jangan sampai mempunyai prasangka kita lebih utama daripada yang lain, macam-macam. Padahal iblis itu nanti, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, saya diciptakan dari api sedang dia hanya diciptakan dari tanah. Itu iblis, ya, orang alim tapi seperti iblis. Kalau engkau bertemu dengan orang yang bodoh, katakan dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia mengerjakan dosa karena dia tidak tahu hukumnya, sedangkan saya berbuat dosa saya tahu hukumnya. Padahal fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan.
Orang yang alim tidak mengerjakan ilmunya, bahkan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah padahal dia tahu hukumnya, dia nanti akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Apabila engkau bertemu dengan orang yang lebih tua, katakan dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia lebih dulu menyembah kepada Allah daripada saya. Wis kacek berapa tahun dia menyembah kepada Allah, lebih dulu kenal Allah, lebih banyak ibadahnya kepada Allah daripada saya. Kalau kita bertemu dengan yang anak kecil, kita katakan dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia dosanya tidak dicatat oleh Allah. Seandainya berbuat dosa, ada 3 rufi al-aklam ansalas, diangkat 3 pena malaikat dari jenis 3 golongan. Anak kecil hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Kemudian al-junun hatta afak, orang yang gila sampai dia sembuh. Kemudian orang al-mustaikid, an-naim hatta yastaiqidah, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi tidur walaupun akan to'an tidak dosa dia. Tapi kalau betul-betul tidur ya, maka tidak dosa, tidak ditulis. Kemudian orang gila, di dalam kegilaannya dia mengerjakan dosa, dia tidak berdosa. Nah, jadi kalau ada orang gila, oh dia lebih baik daripada saya. Nah, dia dosanya tidak dicatat oleh malaikat. Kalau dia mengerjakan kebaikan, dicatat oleh malaikat. Nah, itulah fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita ketemu dengan orang kafir sekalipun, jangan kita mengatakan lebih baik daripada mereka, tapi kita tidak boleh mengatakan mereka lebih baik daripada kita. Faham ya? Kalau kita mengatakan orang kafir lebih baik daripada saya, bisa murtad lah ya. Jangan. Tapi kita tidak boleh kita mengatakan lebih baik daripada mereka. Faham maksudnya? Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, li'annahu lam yadri bima yuhtamulah au bima yuhtamuli. Kita tidak tahu pada akhirnya, akhir hayatnya dia diberikan husnul khotimah, sedangkan kita diberikan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Siapa yang dapat menjamin? Tidak ada yang dapat menjamin kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita sering membaca, dan termasuk sebab-sebab kita akan mendapatkan husnul khotimah, sering perbanyak membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya cek baca itu netrok, baca bi rotib ya. Kalau ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah tok. Rotibnya rotib haddad, rotib atos misalkan itu dibaca. Ya, insyaallah itu akan menyebabkan kita menjadi yang husnul khotimah. Kemudian sholat 5 waktu, terutama di awal waktu dan dikerjakan berjamaah, itu juga menjadi penyebab yang paling utama untuk kita menjadi yang husnul khotimah. Karena mudarat paling besar akbarul kabair wa akbahul qabaih. Paling besarnya dosa besar, paling jeleknya perkara yang paling jelek tadyi'us shalah, yaitu mengintengkan sholat. Makanya dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Orang yang sholat lo celaka. Apa boleh saya tak bojeng lo ya. Yang sholat celaka. Yang celaka itu yang bagaimana? Yang sholat yang sahun, lalai. Lalai ini ada 2. Bisa lalai dia sudah mengerjakan sholat tapi lalai. Waktu sholat dia tidak ingat sholat, tidak ingat kepada Allah, ingat kecabih, ingat ke sengon, ingat ke toko, ingat kemana-mana. Boleh beberapa rakaat lah, bingung. Boleh ngimamin misalkan ya. Ya apa caranya? Kita berusaha semaksimal mungkin memahami apa yang kita baca, walaupun makna keseluruhan, bukan makna per huruf. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta. Usahakan lisan, lidah kita mengucapkan, hati kita mengartikan. Kalau tidak seperti itu, kemana-mana sudah. Ya, usahakan semaksimal seperti itu. Hilang, kembalikan lagi begitu. Kemudian lalai itu mempunyai artian yang kedua adalah melalaikan atau mengintengkan sholat hingga waktu sholat akhir. Nangkunglah misalkan duhur popolong bi asar, jam 2
seperempat, setelah sholat asar, setelah sholat duhur asar misalkan. Oh nanti enak wes sekali mandi, asar sholat jam 5, bentar lagi udah maghrib. Nah itu fawailun lil musallin, celaka orang yang sholatnya seperti itu, lupa di dalam sholatnya atau dia lalai di dalam waktunya mengintingkan sholat. Hati-hati. Wala rif'atu bi ghairi tawaddu'in, tadi yang 9. Kemuliaan tidak akan bisa dicapai tanpa adanya sifat tawaddu, rendah hati, tidak sombong. Makanya orang yang sombong, kata Allah, yunazi'uni, dia telah menentang kepadaku, dia telah merebut apa yang menjadi hakku. Karena sifat takabbur, al-mutakabbir itu adalah sifatnya Allah. Tidak sombong kita, tidak boleh sombong kita. Kata Sayyidina Ali, apa yang dapat kita banggakan? Awaluhu ma'un qadar. Awalnya pertama kali kita diciptakan adalah air yang hina, yang kalau dijual tidak laku. Siapa yang beli? Ngerti air yang hina? Sperma dijual biman, tak baju beki kanjan itu litaki. Ya, air yang hina tidak ada yang mau. Dari itu kita diciptakan. Wa akhiruhu jifah, dan pada akhirnya kita menjadi bangkai. Ada yang mati sebagai romana sampai sebulan, sampai setahun maniman bulan retin tang bini misalkan. Bangkai sehari semalam ada beceng dah. Ya. Itu. Mungkin istri kita menangis kita meninggal, sehari 2 hari meredek kerja boleh dah. Ya. Tidak ada kecuali amal baik. Anak-anak ini, generasi kita ini yang akan menjadi harapan kita hampir satu-satunya. Karena Nabi sudah mengingatkan, waladin solehin yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tua. Anak yang tidak soleh tidak bisa mendoakan. Berarti kalau kita ingin dicap dan mempunyai pengakuan status sebagai anak yang soleh, sholat 5 waktu kita berdoa kepada kedua orang tua. Minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya misalkan, berdoa setiap sholat 5 waktu. Berarti kita sudah dikatakan sebagai orang yang soleh. Karena itu garis bawah, waladin solehin, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tua. Dan dikatakan oleh ulama, anak yang mendoakan kedua orang tuanya di sholat 5 waktunya, dia sudah dikatakan sebagai anak yang soleh, dan dikatakan sudah sebagai baron liwalidayhi, anak yang sudah berbakti kepada kedua orang tua. Faham maksudnya? Ya, dan anak yang mendoakan kedua orang tua, maka rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan rizkinya seorang raja. Ya, diutamakan oleh Allah. Anak yang berbakti kepada orang tua, yakni dia sering mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, walal jihadu bi ghairi taufikin, dan tidaklah sempurna jihad, berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa taufik itu? Tashilu sabilil khair, yaitu jalan mempermudah, jalan yang memudahkan kita untuk mengerjakan kebaikan. Kita ngaji seperti ini, dimudahkan jalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa duduk seperti ini, berarti kita sudah mendapatkan taufik. Yaitu, jadi dimudahkan jalan. Tidak sedikit banyak orang yang ingin ngaji tapi tidak diberi jalan oleh Allah, tidak dimudahkan jalannya hingga dia tidak bisa ngaji, maka dia tidak diberikan taufik, hanya diberi hidayah, pingin ngaji tok tapi tidak diberikan taufik hingga dia tidak datang, bisa sakit atau ada rintangan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan 10 perkara tadi hingga sempurna hidup kita, sempurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diakui kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membanggakan dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma